Shalom anak-anak hebat Ibu, selamat pagi. Selamat pagi semua kalian. Ibu percaya ada dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kita berjumpa kembali. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan chapel. Chapel kita diawali dengan doa. Kita berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Bapak yang makasih, kembali kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu untuk bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih untuk tidur kami yang nyenyak Tuhan. Dan di pagi indah ini Tuhan bangunkan kami juga dalam keadaan sehat. Dan kami percaya kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Dan sebelum kami melakukannya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu melalui chapel kami pagi ini Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami sehingga chapel kami ini sungguh hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Jaga hati kami, berikan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati kami menjadi bait-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dan nama-Mu senantiasa kami puji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya anak-anak, selanjutnya kita bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, saat ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, saat ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, hanya ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang selalu menghibur hati kita dikala kita susah ataupun kita senang. Biarlah nama Tuhan selalu kita puji dan kita sembah. Berikutnya kita bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya.
bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, anak-anak, Ibu percaya kalian sudah semangat. Kita adalah keluarga Tuhan yang saling bergandengan tangan memuji dan menyembah Dia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Paula. Dan sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi dulu. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa hadir bersama kami. Roh Kudus yang memimpin kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau. Lihat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Saat yang indah ini kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik, menjadi Tuhan Yesus rema di dalam setiap kehidupan anak-anak, bahkan semua yang menyaksikan atau yang mendengarkan tayangan chapel kami pagi ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, pinjam bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat. Biarlah rencana kehendak Tuhan senantiasa jadi lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang diberkati dan percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak SD Amal Kasih yang hebat, dari kelas 1 sampai kelas 6, apa kabar kalian? Ibu percaya kalian dalam keadaan baik-baik ya. Ibu dan guru-guru semua sudah kangen sama kalian untuk kita bisa bertemu secara langsung. Oleh sebab itu, mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kita jemu-jemu, kita doakan terus supaya keadaan negara kita ini, khususnya virus yang masih ada terus sampai saat ini, COVID-19 masih ada sampai saat ini. Kita berdoa supaya boleh terlepas di dalam dunia ini, khususnya juga di dalam daerah kita ini, sehingga kita boleh melakukan aktivitas kembali sebagaimana mestinya. Kita bisa belajar kembali. Nah, puji Tuhan anak-anak, sebelum kalian akan masuk di dalam pembelajaran secara online atau PJJ bersama guru-guru yang ada, tentu kita akan diisi dulu kebutuhan rohani kita. Siapa yang mau angkat tangan? Hebat, semua pasti mau ya. Walaupun ibu tidak lihat secara kasat mata kalian ada, tapi ibu yakin percaya Tuhan melihat kalian yang ada. Semua mau ya. Semua rindu dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi ini ibu akan menyampaikan firman Tuhan, masih tema yang ada tentang bersahabat. Nah, tema yang ibu sampaikan hari ini, sahabat bersedia mengampuni. Yang kita bisa baca itu atau ayat referensinya bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. Baca kalian di rumah, silakan buka kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 24. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Hitungan ketiga, baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, puji Tuhan anak-anak. Pagi ini kita sudah baca firman Tuhan yang ada, yang berkisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, anak-anakku, kalau kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada banyak permusuhan yang terjadi ya. Di sekitar kita mungkin kalian bisa ketemukan ada permusuhan-permusuhan yang sering terjadi. Nah, bentuk permusuhan pun itu ada bermacam-macam ya. Misalnya ada yang saling mengejek, ada yang tawuran antar pelajar, kemudian ada juga yang terjadi pertengkaran, bahkan ada peperangan dan sebagainya. Nah, mengapa hal-hal ini banyak terjadi di sekitar kita? Salah satu penyebabnya adalah karena mau menang sendiri dan tidak punya hati yang mau saling mengampuni. Hanya ingin berpusat pada diri sendiri, berpusat pada egonya ya. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus menggambarkan di dalam cerita kita pagi ini yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang suka mengampuni. Suka mengampuni kepada siapa saja yang mau datang bertobat, memberi diri untuk senantiasa menyesali dari dosa-dosanya dan mau berubah atau mengalami pertobatan. Nah, Tuhan Yesus gambarkan di dalam cerita ini betapa indah bila hidup itu harus saling mengampuni. Nah, kalau kita lihat di dalam cerita ini anak-anak, tadi kita sudah baca, ada seorang bapak yang mempunyai berapa orang anak? 2. Oh, pintar. Ada 2 anak ya, 2 anak laki-laki. Si bungsu dan si sulung. Nah, pada suatu hari si bungsu dia mendadak minta bagian warisan dari bapaknya. Dia minta. Bukan hanya itu saja loh yang dia minta. Si bungsu itu juga memutuskan untuk meninggalkan bapak dan kakaknya. Waduh, sayang sekali ya. Dia minta harta bagiannya, kemudian dia ingin pergi jauh. Dia ingin tinggalkan keluarganya, tinggalkan bapaknya dan dia punya kakak tadi. Yang siapa? Kalau kakak itu namanya apa sih? Sulung. Ditinggalkan. Dia pergi ke negeri yang jauh anak-anak. Bayangkan. Kita bisa bayangkan perasaan dari kakaknya. Kita bisa bayangkan perasaan daripada bapaknya. Pasti apa? Sukacita atau senang? Siapa yang bisa? Pinter, pasti ada yang bisa. Bapaknya pasti akan apa? Kecewa dan sedih. Ya, karena bapaknya mau anaknya jangan pergi jauh-jauh karena belum waktunya untuk berpisah dengan bapaknya. Nah, anak-anak, hanya karena kasih dan kemurahan hati saja yang mendorong bapaknya itu akhirnya bapaknya apa? Memberikan apa yang menjadi keinginan si
bungsu itu. Dia hanya bisa berharap anak yang bungsu itu bisa apa? Menjadi anak yang berbahagia. Dia berharap bahwa anaknya bisa berbahagia dan menjadi orang yang apa? SUKSES, apa? Sukses, pinter. Nah, lalu apa yang dilakukan si bungsu? Setelah dia mendapatkan harta bagiannya dari bapaknya yang ada, dia pergi ke negeri yang jauh. Ternyata dia hidup di sana apa? Dia bukan gunakan kesempatan dengan baik. Waktu yang ada bukan dia gunakan dengan baik, atau harta yang dia miliki, warisan dia miliki bukan dia lakukan sesuatu yang baik, tetapi apa? Dia hidup berfoya-foya dan dia menghamburkan hartanya bersama dengan apa? Teman-temannya. Dia ajak teman-temannya kemudian hidup berfoya-foya, dia menghamburkan hartanya yang ada. Dan akhirnya kalau kalian tahu apa yang terjadi dengan si bungsu ini? Semua harta si bungsu apa? Habis. Wah, sayang ya, habis. Apalagi negeri yang dia diami dilanda apa? Bencana kelaparan yang apa? Berkepanjangan bencana kelaparan. Nah, si bungsu ini dia ikut juga mengalami kelaparan. Nah, sekarang si bungsu hidup dalam apa? Kesendirian. Kan dia sudah tinggalkan bapaknya, sudah tinggalkan kakaknya. Dia hidup seorang diri di negeri orang. Dia mengalami akhirnya kemiskinan dan dia tentu mengalami kelaparan. Dia pun teringat kepada kehangatan kasih bapaknya yang begitu belas kasihan, yang penuh kasih sayang kepada si bungsu ini. Dia teringat juga suasana rumahnya yang dulu, apa saja yang dia mau makan, yang dia butuhkan selalu dipenuhi oleh bapaknya. Nah, akhirnya anak-anak, si bungsu dia memutuskan untuk pulang. Saya mau pulang saja, saya mau kembali, apapun yang terjadi saya akan pulang. Sekalipun ia ragu, dia masih ragu-ragu. Akhirnya dia ragu, apakah bapak mau menerima aku kembali atau tidak ya? Dia masih ragu-ragu, tetapi akhirnya tekadnya sudah bulat. Dia mau pulang dan dia pulanglah menemui kembali bapak di rumahnya. Dan ternyata anak-anak, apa yang terjadi? Si bungsu waktu dia pulang kembali ke rumah bapaknya, apakah bapaknya membenci dia? Bapaknya menolak dia? Keluar, aku tidak kenal engkau. Tidak. Bapaknya tidak mengusir dia. Tidak. Apa? Bapaknya apa? Yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya menyambut dia. Bapaknya udah lihat dari kejauhan. Dan apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia mengampuni kesalahan si bungsu. Bapak ini mengampuni kesalahan anaknya. Dengan penuh kasih, bapaknya menerima dia apa adanya. Bahkan dengan penuh sukacita, bapaknya menyambut dia dengan pesta yang sangat meriah. Pengampunan seorang bapak telah mengubah kehidupan si bungsu. Dari terlunta-lunta menjadi anak yang berbahagia. Nah, anak-anak, Yesus juga mau menunjukkan seperti itulah kasih Allah Bapa kepada kalian, kepada ibu guru, kepada semua orang. Oleh sebab itu, Allah Bapa mau senantiasa kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa mau memberikan pengampunan kepada kita manusia yang berdosa. Hanya dibutuhkan pertobatan saja dan penyesalan. Dan harus kembali kepada Bapa. Maka Allah Bapa akan menerima dan menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Nah, melalui kisah anak yang hilang kita baca ini, anak-anak, perlu kita bersyukur. Kita bersyukur karena memiliki Allah Bapa, memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Demikian juga dalam hubungan dengan teman, hubungan dengan saudara, hubungan dengan sahabat-sahabat kita. Anak-anak perlu memiliki hati yang mau mengampuni teman yang bersalah kepada kita. Siapa yang masih menyimpan kesalahan orang di dalam hati masing-masing yang ada? Boleh enggak?
Tidak boleh ya, tidak boleh. Kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau mengampuni, hati yang selalu dan selalu mau mengampuni. Maka kalau kita lakukan itu, apa yang akan kita dapatkan? Kita ibu guru, guru-guru di sekolah, kalian semua, kita akan juga mendapatkan pengampunan daripada Bapa di sorga. Nah anak-anak, dari iri hati, dari kebencian, pertengkaran, dan permusuhan itu kita hindarkan semuanya itu. Karena iri hati itu berawalnya semua itu bersumber karena dari tidak mau ada pengampunan, hati yang tidak mau mengampuni. Jadi anak-anak, betapa bahagianya dan penuh sukacita kalau kita boleh diampuni oleh Bapa di surga. Tapi terlebih dahulu kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sahabat yang baik harus bersedia mengampuni kesalahan temannya. Ada ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa pengampunan merupakan hal yang paling indah dan membahagiakan. Untuk menjadi sahabat yang baik, kita perlu menerima orang lain apa adanya dengan hati yang rela mengampuni. Semua mau mengampuni ya? Amin. Bapa di surga sudah mengampuni kita. Jadilah sahabat yang mau mengampuni. Puji Tuhan, ini cerita firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu serahkan lagi kepada Ibu Intan. Ya, terima kasih kita ucapkan ke Bu Paula dengan firman-Nya yang luar biasa, mengajarkan kita untuk saling mengampuni, dan juga pengampunan itu ada tadi karena ada kasih. Dan kita tahu kasih yang paling utama adalah kasih yang dari Tuhan Yesus yang tidak menuntut balas. Dan Tuhan menginginkan kita juga kita meneladani teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kalian, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kalian berada. Nah, jadi tadi diingat ya, kita bisa mengampuni orang jika ada kasih di dalam hati kita dan kita mau mengalahkan keegoisan diri kita. Nah, untuk selanjutnya sebagai penutup chapel kita pagi ini, kita bernyanyi mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
kita berdoa sebagai penutup chapel kita, dan jangan lupa mengerjakan tugas hari ini setelah kita selesai chapel. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami selalu bersyukur kepadamu, dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengampuni sesama kami. Berikanlah dan tanamkanlah kasih-Mu itu di dalam hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki damai-Mu, memiliki sejahtera dari Tuhan, dan kami juga mampu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin juga kami berbuat kesalahan kepada orang lain, supaya orang lain juga mau mengampuni dan memaafkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat melaksanakan atau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi juga kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menambahkan kecerdasan, kepintaran bagi kami, juga bagi anak-anak ini, untuk kami semuanya Tuhan. Dan biarlah itu kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.